Disitulah semuanya terbuka lebar. Ternyata suami saya baru saja bertemu dengan Will yang ketujuh. Saya sangat kecewa. Di situ mulailah kejahatan demi kejahatan, dalam arti KDRT. Sepertinya iblis mendakwa saya bahwa saya adalah manusia yang paling berdosa. Saya punya banyak salah dan dosa sehingga Tuhan menghukum saya dengan mengalami 2 kali kematian suami. Saudara, hari ini kita akan masuk dalam sebuah realita yang seringkali tidak terlihat oleh orang luar. Sebuah realita tentang pernikahan. Tentang janji setia yang diucapkan di hadapan Tuhan. Ya, pernikahan adalah ikatan yang kudus. Tempat di mana 2 pribadi dipersatukan dalam kasih untuk saling menjaga, saling melindungi. Namun, dalam perjalanannya, tidak semua pernikahan berjalan dalam kehangatan. Ada yang dihadapkan pada kenyataan yang menyakitkan, yaitu ketika kepercayaan mulai retak, ketika kesetiaan itu dilanggar, dan ketika orang yang seharusnya melindungi kita justru menjadi sumber luka kita. Pengkhianatan bukan hanya merusak hubungan, tetapi juga meruntuhkan harga diri. Dan lebih menyakitkan lagi, ketika semua itu disertai dengan kekerasan yang terjadi di dalam rumah, tempat yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman untuk kita. Saudara, di titik ini banyak orang hanya terdiam, bertahan dalam luka dan bertanya dalam hati, apakah ini yang disebut kesetiaan? Bunda sudah tahu semuanya. Alamat simpanan ayah, nama simpanan ayah. Dan ada bukti-buktinya juga, pernikahan sirih mereka. Pada awalnya saya tidak percaya dengan omongan apa kata orang. Saya berusaha calling down, tenang, dengan omongan-omongan orang yang ya pokoknya pada intinya saya tidak percaya. Sampai pada akhirnya saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dia tidak mengakui itu semua gitu. Sampai suatu ketika si perempuan itu datang ke rumah saya dengan posisi sudah berbadan 2. Pada awalnya saya konfirmasi, kenapa ayah lakukan ini? Kenapa ayah kok bisa sih di belakang bunda seperti ini, sedangkan kita sudah punya 2 orang anak loh. Maksud kamu apa sih? Akhirnya suami saya tidak mengelak lagi. Dari situ mulailah kejahatan demi kejahatan, dalam arti KDRT. Itu yang membuat saya menjadi terluka, anak pun sangat terluka. Saya hanya semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Hanya terus bicara sama Tuhan supaya saya dan anak-anak saya dilindungi dari kekerasan papanya. Saya tidak pernah meminta cerai. Sekalipun saya seringkali diperlakukan kasar sama suami saya. Saya percaya suami saya pasti bisa diubahkan sama Tuhan. Tuhan, aku percaya Kau bisa mengubahkan suamiku. Tapi aku mohon kepadamu Tuhan, tegur suamiku dengan caramu Tuhan, supaya suamiku bisa sadar dan bisa kembali sebagaimana manusia normal. Ayah pergi dulu ya. Semoga urusan ayah lancar. Saya sangat berharap dia menjadi papa yang baik, menjadi seorang ayah yang benar-benar bisa mengayomi kami. Saya tumpang tangan untuk mendoakan suami saya mau berangkat bekerja. Setelah itu suami saya berangkat bekerja, tapi lucunya lagi, di saat dia mau berangkat bekerja, saya sudah bukakan pintu. Ternyata motornya itu mundur lagi. Saya tanya ke suami saya, kenapa ayah ada yang ketinggal? Ada. Siapa? Ada apa, yang barang apa? Biar bunda ambil, saya bilang begitu. Bunda yang ketinggalan. Saya dipeluk
Itu tanggal 8 Juli. Dipeluk pagi-pagi jam 7:30. Dan akhirnya suami saya berangkat. Setelah itu sampai jam 7:30 pagi tidak ada kabar. Pada akhirnya saya nekat untuk menghubungi suami saya. Tapi tidak diangkat sampai 10 kali lebih nggak diangkat. Dan akhirnya diangkat oleh Laka Lantas. Dan saya disuruh datang ke daerah Kerawang. Saya shock luar biasa. Karena suami saya sudah posisi koma. Dan handphone itu masih ada di Laka Lantas. Akhirnya saya minta diantar oleh Laka Lantas. Disitulah semuanya terbuka lebar mata saya. Kejadian demi kejadian ternyata ada di situ. Yang ada di handphone itu ternyata suami saya baru saja bertemu dengan Will yang ke-7. Saya sangat kecewa. Sangat kecewa, kecewa sekali. Kenapa suami saya seperti ini? Kenapa suami saya kok tega membohongi saya terus-menerus? Bahkan dia sudah berjanji buat saya sama anak-anak tidak akan melakukan hal itu lagi. Saya mengampuni suami saya di saat beliau koma. Kata dokter kan, ibu coba bicara sesuatu ke suami ibu karena jantungnya udah semakin menurun, hanya tinggal beberapa persennya saja. Dengan berat hati saya bicara di telinga suami saya. Saya hanya bilang, ayah kalau ayah mau pergi ninggalin bunda gak apa-apa. Yang penting ayah sudah gak sakit. Bunda maafin segala kesalahan ayah. Apapun yang pernah ayah lakukan ke bunda dan anak-anak, bunda melepaskan pengampunan itu. Pergilah dengan damai. Bunda bangga punya suami ayah. Itu yang saya katakan. Akhirnya alat jantung itu, setelah saya doa beberapa detik, saya bilang amin, sudah tidak ada. Saat itu saya hancur. Dan lebih parahnya lagi, setelah 5 hari pemakaman, perempuan itu menelpon ke handphone suami saya. Saya angkat dong. Saya hanya diam, saya sengaja. Saya pengen tahu respons dia bagaimana ininya gitu. Ternyata dia, ayah sayang, gimana? Kok nggak ini? Seperti itu. Saya diam ini, saya dengerin. Saya nggak bilang halo, saya nggak bilang apa. Saya angkat tapi saya diam. Setelah dia ABCD, baru saya angkat bicara. Tolong jangan pernah telepon suami saya lagi. Akhirnya saya memberitahu suami saya sudah meninggal. Ya setelah kepergian suami saya, mungkin ini jalan yang terbaik dari Tuhan. Supaya kami juga ibaratnya tidak menangis-nangis lagi. Sudah kesedihan itu sudah diambil semuanya. Jadi kami harus memulai kehidupan yang baru bersama anak-anak. Membesarkan anak-anak, hidup tenang bersama anak cucu. Saya ingin menikmati sisa hidup saya untuk hal-hal yang positif. Buat teman-teman perempuan-perempuan yang ada di luar sana, sekalipun pernikahan kita mungkin di ujung tanduk, sekalipun mungkin morat-marit gak karuan, seperti halnya yang terjadi sama saya, tetaplah menjadi tiang doa yang baik. Tetaplah menjadi istri yang bisa diandalkan untuk bisa melindungi keluarga kecil. Saudara, kita baru saja melihat bagaimana pengkhianatan meninggalkan luka yang dalam. Sebuah gambaran bahwa kesetiaan seringkali
harus dibayar dengan air mata. Namun ada jenis luka yang lain yang tidak datang dari pengkhianatan, melainkan dari kehilangan yang terus berulang-ulang. Bayangkan, seseorang yang membangun harapan dalam sebuah pernikahan, namun harapan itu harus terhenti dan bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Suami pertama pergi saat pernikahan baru seumur jagung. Dan ketika ia berani membuka hati kembali, kehilangan kembali terjadi. Di titik ini, bukan hanya hati yang terluka, tapi identitas diri pun mulai dipertanyakan. Apakah aku penyebab semua ini? Apakah hidupku adalah kutukan? Wah, pertanyaan-pertanyaan itu seperti menyeret dia dalam pusaran yang nyaris membutakan mata hati wanita yang satu ini. Bahwa saya adalah manusia yang paling berdosa. Saya punya banyak salah dan dosa sehingga Tuhan menghukum saya dengan mengalami 2 kali kematian suami. Omongan orang mengatakan bahwa saya mendapatkan seperti sebuah kutuk di mana setiap kali saya menikah, suami saya Tuhan panggil. Saya menikah dengan suami yang pertama di bulan Juni tahun 2007. Akhirnya kita sampai, Mami. Tuh, lihat tuh tempatnya tuh. Bagus kan tempatnya kan? Senang kan? Iya. Ayo kita habis ini kita jalan-jalan. Tenang, kita nikmatin aja hari ini. Tapi sayangnya hanya 7 bulan Tuhan mengizinkan kami untuk mengarungi pernikahan. Di bulan Januari tahun 2008, Tuhan panggil suami saya yang pertama karena sakit. Pecah pembuluh darah di batang otak atau stroke, mengakibatkan koma dan tidak sadar sampai Tuhan panggil. Setelah suami saya Tuhan panggil, saya merasa depresi, sedih, dan merasa sangat berduka, sangat terpukul. Saya tidak tahu harus seperti apa dan merasa gelap sekali dunia ini. Dan setelah 3 tahun kepergian suami saya yang pertama, saya bertemu dengan suami saya yang kedua. Dia seorang hamba Tuhan, seorang pendeta penginjil, dan kami menikah. Beliau seorang duda yang istrinya sudah meninggal dan dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Papa cepat sembuh, jaga kondisi badannya, jangan pikirin hal yang gak penting biar jantungnya stabil. 5 tahun pernikahan kami, dokter memvonis suami saya dengan sakit jantung. Di tahun 2016, Tuhan panggil suami saya di hadapan saya kembali yang kedua kali. Setelah meninggal suami yang kedua, saya merasa lebih depresi lagi. Di saat kematian suami yang kedua, di depan jenazah, sepertinya iblis mendakwa saya bahwa saya adalah manusia yang paling berdosa. Saya punya banyak salah dan dosa sehingga Tuhan menghukum saya dengan mengalami 2 kali kematian suami. Omongan orang mengatakan bahwa saya mendapatkan seperti sebuah kutuk di mana setiap kali saya menikah, suami saya Tuhan panggil. Saya merasa depresi sehingga saya pernah sampai berada di bawah titik lembah paling dalam hidup saya. Saya ingin sekali menabrakkan mobil yang di waktu itu saya kendarai. Saya berpikir, buat apa saya hidup kalau menjalani hidup
yang berat seperti ini yang saya tidak merasa diterima dan dihargai. Tetapi pada saat itu bersyukur kepada Tuhan, Roh Kudus mengingatkan saya bahwa hidupmu berharga bagi Tuhan. Setelah kematian suami saya yang kedua, saya bertemu kembali dengan sahabat saya. Dia menyatakan bahwa kembali ingin dekat dengan saya, menjalin hubungan. Saya ketemu lagi setelah suaminya meninggal. Saya tahu, kemudian saya berusaha mendekati Evi, tapi ditolak mentah-mentah. Nah, kemudian kita putus hubungan lagi. Nah, kemudian waktu dia menikah yang kedua, saya nggak tahu. Suami kedua meninggal, baru saya tahu kalau dia sudah menikah lagi. Kemudian saya coba lagi mendekati dia dan kembali ditolak mentah-mentah. Saat itu saya berpikir ada banyak tanggung jawab yang berat yang saya miliki dengan 4 orang anak ini. Jadi saya kembali menolak dia karena saya mohon agar dia mencari yang lain saja yang lebih pantas bagi dia. Cukup tahu diri gitu ya. Jadi mungkin kalau dibilang kecewa, ada kecewa. Tapi saya lebih ke saya cukup tahu diri kalau saya merasa saya tidak sepadan. Saya sudah 3 kali ditolak kan. Kami punya grup WA, Komsel masih jalan, tapi saya nggak aktif gitu ya. Suatu ketika Evi minta foto-foto almarhum suami pertama. Akhirnya saya bukalah komputer jadul itu, saya cari-cari lah dari hard disknya. Kemudian saya pindahin ke handphone saya dan saya kirim ke Evi. Saat itu respon Evi cukup baik gitu. Padahal saya sudah ditolak dengan 3 kali dan cukup ini ya gitu, cukup berat lah gitu. Nah itulah saya nggak nyangka kalau respon Evi baik gitu. Wah terima kasih begini. Nah mulai dari situ saya berani. Kami pacaran cuman sekitar 6 bulan lah ya. Kan karena sudah cukup kenal. Dalam perjalanan kami pacaran tuh orang-orang banyak ngomong ke saya gitu. Kamu nggak takut menikah dengan perempuan yang suaminya sudah meninggal 2 kali? Mungkin ada kutuk kah atau ada apa seperti itu. Saya bilang ke mereka, Evi ini dipersiapkan Tuhan untuk saya bilang. Jangankan 2 kali, dia menikah 3, 4, 5 kali semuanya pasti meninggal. Karena Evi dipersiapkan untuk saya. Saya berkata seperti itu ke orang-orang ini. Dan ketika Koko datang ke rumah, saya melihat dia berusaha mendekati saya kembali. Saya merasa malu sebenarnya karena sudah beberapa kali saya tolak. Tapi saya melihat beliau begitu tulus mendekati saya, melakukan pendekatan kepada orang tua dan juga kepada anak saya. Dan saya melihat dari semua requirement yang tadi saya minta ada di dalam dirinya. Akhirnya kami ya melewati berbagai ini ya sandiwara, kami bisa menikah. Sebelum saya ketemu dengan Evi pertama kali itu, saya minta dengan Tuhan. Saya berdoa bahwa Tuhan, saya minta istri yang takut akan Tuhan, yang bisa membawa tingkat kerohanian saya lebih tinggi. Itu permintaan saya kepada Tuhan. Tapi ternyata tidak semudah itu. Dan saya harus mengalami perjalanan panjang 14 tahun sebelum saya bisa menikah. Dan percayalah apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita harus pegang dan tunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik menurut saya. Dan ayat favorit saya adalah Roma 8 ayat 28. Di situ berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam apapun yang kita lakukan untuk kalau kita mengasihi Tuhan. Jadi perjalanan panjang saya 14 tahun jatuh bangun itu Tuhan selalu menyertai saya dan pada akhirnya saya tahu bahwa inilah rencana indah Tuhan untuk saya. Jadi jangan lepaskan Tuhan dan selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah perancang kehidupan yang luar biasa. Rancangan Tuhan adalah bukan rancangan kita, tapi yang jelas rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan.
Saudara, apa yang kita lihat hari ini membuka mata kita bahwa kehidupan pernikahan tidak selalu seindah yang tampak di luar. Akan ada luka yang disimpan dalam diam atau ada air mata yang tidak pernah terlihat. Ketika seseorang dikhianati dan lebih lagi mengalami kekerasan, seringkali yang hancur bukan hanya hubungannya, tetapi juga harga diri dan rasa aman dalam hidupnya. Dan dalam kondisi seperti itu, banyak orang mulai meletakkan nilai dirinya. Dan akibat apa dikatakan dan dilakukan orang lain terhadap dia, muncullah perasaan-perasaan merasa tidak berharga, merasa gagal, bahkan menyalahkan diri sendiri. Namun firman Tuhan hari ini dalam Mazmur pasal 62 ayat 9 mengingatkan kita, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Wow. Firman ini memberikan satu kebenaran yang sangat penting. Bahwa nilai hidup kita tidak ditentukan oleh perlakuan manusia, dan keamanan hidup kita bukan berasal dari orang lain. Tuhan sesungguhnya adalah tempat perlindungan kita. Artinya ketika di dunia ini, di sekitar kita, kita merasa tidak aman. Ketika orang yang seharusnya menjaga kita justru melukai kita, sesungguhnya kita masih memiliki tempat untuk kembali. Tempat di mana kita boleh menangis. Tempat di mana kita boleh jujur. Tempat di mana kita tidak dihakimi, tidak didakwa. Saudaraku, kesetiaan dalam pernikahan bukan berarti kita mengorbankan diri tanpa batas. Apalagi sampai kehilangan kehidupan dan keselamatan. Jika saat ini Anda sedang berada dalam situasi yang menyakitkan, saya mau mengajak Anda untuk jangan takut datang kepada Tuhan. Dan jangan takut untuk mencari pertolongan. Karena Anda berharga. Dan hidup Anda layak untuk mendapat perlindungan. Dan bagi Anda yang merasa kehilangan saat ini, Anda jatuh dalam keputusasaan. Ingatlah, kita masih punya Tuhan. Tuhan masih menjadi tempat perlindungan. Tempat di mana kita letakkan harapan itu dan Dia memulihkan kehidupan kita. Untuk itu saya mau mengajak kita semua datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa, letakkan tangan di dada, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab saat ini Ia hadir di tempatmu. Dan sentuhan kasih-Nya lebih dari sanggup untuk memulihkan keadaanmu. Engkau yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Engkau kuat bukan karena kuat dan gagahmu, tetapi karena ada Tuhan Yesus yang selalu memberikan kekuatan yang baru. Dan engkau yang saat ini menyadari kesalahan dan perbuatanmu. Bukan dengan kekuatanmu, tetapi karena belas kasih Tuhan menyentuh hatimu, menyadarkan pemikiranmu. Sehingga engkau mampu untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Dan engkau kembali ke tempat di mana engkau telah Tuhan rencanakan. Dan tidak akan ada lagi dakwaan atau intervensi dari si jahat. Bahkan apa yang dikatakan kutuk turunan ketika engkau mengaku. Datang kepada Yesus dan berkata, darah-Mu Yesus mematahkan setiap perkataan orang-orang di sekitarku dan mematahkan kutuk-kutuk itu. Dan tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal dalam hidupku. Sebab Ia adalah Tuhan yang setia dan Ia sangat mengasihi orang-orang yang datang berserah dan menjadikannya sebagai tempat sandaran dan tempat perlindungan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudaraku, terima kasih telah menyertai kami hari ini. Kita banyak belajar ya bahwa di balik luka ternyata masih ada harapan. Di balik kehancuran masih ada pemulihan. Jadi jangan sampai Anda lewatkan episode berikutnya. Karena kami akan kembali menghadirkan kisah-kisah nyata yang akan menguatkan iman dan memberikan harapan bagi keluarga Anda. Sebelum berpisah, saya ingin sampaikan bahwa saudara berkesempatan mendapatkan giveaway menarik ini dari kami. Sebuah buku berjudul Kasih Karunia di Titik Nol. Buku karya Mandalin ini akan membuka kesadaran Anda bahwa Tuhan sanggup menyatakan anugerahnya justru saat hidupmu berada di titik terendah, berantakan, bahkan ketika merasa semua usahamu sebagai manusia itu sudah gagal. Ternyata saat kita tiba di titik terendah atau di titik nol, disitulah justru kita bisa bertemu dengan kasih karunia Tuhan yang akan mengubah kehidupan kita. Nah, untuk mendapatkan buku ini Anda cukup kirimkan pesan melalui nomor yang tertera di layar saat ini. Maka kami akan mengirimkan langsung buku ini bagi Anda yang terpilih. Jangan lupa, ketika Anda terbuka dengan konselor kami dan Anda didoakan, Anda akan merasakan sentuhan kasih Tuhan. Dan Anda akan mendapatkan pemulihan. Anda dipulihkan, Anda juga mendapatkan buku yang sangat menginspirasi ini. Akhirnya saya Andi Oatmeal undur diri. Sampai jumpa di sentuhan kasih berikutnya. Tuhan memberkati.